golongan 7 misalnya. Ya, elektronegatifan yang besar bisa membentuk air, O2, ini dan sebagainya. Ya. Kenapa? Dengan beda ke elektronegatifan yang besar, mereka cenderung untuk membentuk momen dipol. Ya. Dan mereka ini semua, ya ini semua biasanya dapat larut. Larut di mana? Di air, ya, di larut organik, serta dapat melarutkan ikatan ion. Melarutkan ikatan ion. Unsur atau senyawa berikatan ion. Itu ya. Terus kalau seandainya yang kovalen nonpolar seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nonpolar tuh yang kayak gimana? Boleh disebutin? Yang unsurnya sama, Bu. Ya, dan nilai keelektronegatifannya rendah atau berunsur sama. Nah, contohnya CO2 itu kalau keelektronegatifannya rendah. Atau dari mana, Bu? Nih, C dan O ya. Nilai elektronegatifannya itu kecil. Kita lihat C. Nilai elektronegatifannya sering ada ya. Pun entalpi panasnya nanti kita bahas lagi. Konfigurasi elektron S2 oke. Jadi yang satu golongan 4, yang satu golongan 6. Beda ke elektronegatifannya kecil ya. Beda dengan H dan golongan 7 ini beda ke elektronegatifannya besar. Dan biasanya tadi temennya juga udah bilang bahwa nonpolar itu sejenis homo misalnya. Nitrogen dengan nitrogen, oksigen dengan oksigen ya. Contohnya yang nonpolar CO2 nih nonpolar, kemudian C dengan C ya. C dengan C, O dengan O ya. Kemudian ini juga nonpolar nih. Nonpolar, ini nonpolar. Intinya yang paling gampang nonpolar itu homo ya dan menarik sama kuat. Ya. Narik sama kuat kayak gimana? Ini kayak gini nih. O sama C sama-sama narik dua-dua ya. Saling berbagi rata. Beda sama H2O atau HCl. Kalau polar tidak seimbang. Ya. Tidak sama kuat lah, tidak seimbang atau tidak sama kuat tarikannya. Artinya apa? Hidrogen lebih banyak ketarik ke oksigen elektronnya, ya kan? Juga hidrogen lebih banyak ketarik di Cl elektronnya. Kemudian hetero, beda. H dengan Cl beda, tidak seunsur. Kemudian elektronegatifannya besar. Beda ke elektronegatifan besar. Delta EN-nya besar. Kita apa satu lagi sifatnya? Larut dalam organik atau air. Dapat melarutkan ikatan ion. Ya, kayak contoh di video yang tadi. Kalau ini tidak dapat larut di air. Larut dan melarutkannya di senyawa anorganik. Sekarang pertanyaan saya untuk kalian. Air sama gula saling melarutkan nggak dalam kondisi room temperatur?
Cenderung tidak, Bu. Ya, makasih Nabila, cenderung tidak ya. Karena apa? Tadi dia memiliki kekuatan tarik yang sama kuat dan tidak memiliki momen dipol, ya. Sehingga dia biasanya putus dengan bentuk reaksi kimia ya, sama senyawa anorganik, contohnya alkohol. Ya. Alkohol itu kan banyak jenisnya ya, ada etil, dan metil, dan sebagainya. Semakin panjang rantai alkoholnya, OH-nya semakin panjang, atau CCCOH-nya, rantai karbonnya semakin panjang, maka dia semakin nonpolar. Semakin nonpolar. Artinya dia tidak dapat larut di air. Tapi kalau rantainya pendek, gitu, ya metil yang cuma 2 atau 1, dia dapat larut di air. Oke, saya coba lagi ya. Nah, bagaimana dengan sifatnya si senyawa kovalen? Karena dia punya berbagai macam bentuk dan jenis, maka sifat senyawa kovalen ini juga beda-beda ya. Ada yang dapat menghantarkan listrik, contohnya air. Ada yang tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya karet. Ya enggak? Ya. Jadi sifat materialnya juga berbeda-beda berdasarkan jenis ikatannya. Ada yang kuat ductility-nya, ada yang lemah sekali ductility-nya. Contohnya apa? Karet gelang, kan polimer ya karet ya. Kemudian bersamaan dengan misalnya plastik, ya, kantong plastik biasa sama plastik HDPE, High Density Polyethylene. HDPE itu kalian bayangin tutup galon deh. Tahu kan tutup galon yang keras? Tahu nggak? Nah, dia tuh lebih complicated ikatan polimer ya dibandingin dengan LDPE atau dengan karet ya, karena struktur kovalen ya, rangkapnya maupun bentuk rantai panjang rantai karbonnya berbeda. High density polyethylene artinya dia punya rantai karbon yang besar densitasnya, dan massa per volume ya. Massa per volumenya tinggi. Artinya dengan 1 meter kubik polimer, massanya itu bisa misalnya 5 kilo. 1 meter kubik polimer, 1 meter kubik saja satu wadah gini. Berarti 5 kilo. Artinya apa? Rantai karbon di dalamnya panjang dan padat, terus bulat-bulat gitu ya. Kalian jangan bayangin rantai lurus, tapi dia blunder, bulat kayak benang wol ya, gumpalan wol. Dibandingin LDPE. LDPE itu berarti light density polyethylene. Jadi rantai karbonnya itu tidak dense. Ya, massa dalam 1 meter kubiknya itu bisa jadi cuma 1 kilo doang. Artinya apa? Rantai karbonnya lebih rendah dibandingin dengan HDPE. Jadi kepadatannya tidak setinggi HDPE, makanya massanya rendah. Makanya dibilang light density polyethylene. Efeknya apa, Bu? Efeknya ngaruh kemana? Kekuatannya dia. Ya. Yang satu bisa nahan beban sampai 5 kilo, yang satu cuma bisa nahan beban cuma sampai 1 kilo. Misalnya seperti itu. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi karakter dari ikatan kovalen itu berbeda-beda berdasarkan jenis, struktur, dan bahan penyusunnya. Ya. Satu lagi, ada yang bisa menghantarkan listrik kayak di air nih, karena apa? Atau di yang lainnya HCl itu dapat menghantarkan listrik karena dia pada kondisi liquidnya dapat mengalirkan elektron, ya, karena dia sudah berbentuk ion. Ada yang walaupun dilarutin dia belum tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, ya, karena dia berbentuk rantai karbon panjang di mana tidak ada elektron bebas yang dapat lepas.
Misalnya seperti itu dalam larut organik ya. Jadi dengan kembali lagi ya ke struktur ikatan ini, dari sini aja kita udah bisa lihat bahwa kekuatannya dari struktur jenis ikatan rangkapnya aja kita udah lihat beda energinya. Ini titik lelehnya lebih tinggi ya, titik tidihnya lebih tinggi dibandingin dengan oksigen air ya, yang titik tidihnya hanya rendah ya, lebih rendah itu 100 derajat Celcius. Seperti itu. Ya. Ada yang bersifat konduktif, ada yang bersifat non konduktif. Itu misalnya karet, gula. Ada yang kuat kayak HDPE, ya kuat sekali. Ada yang lebih tidak rendah lah, HDPE, atau cuma PE doang, artinya cuma monomernya aja, seperti itu. Ada yang sangat konduktif, ada yang tidak. Ya. Kenapa dia bisa beda-beda? Karena ikatan kovalen ini juga punya banyak jenis ya. Ada yang non polar, ada yang polar, ada yang rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Itu. Kemudian mereka itu fleksibel ya. Dia bersifat daktil. Biasanya kalau dalam bentuk padatnya. Untuk yang berantai karbon panjang. Ya, untuk yang berantai karbon panjang ini dia dapat bersifat daktil. Kenapa? Karena pada saat kita geser-geser, ya, di sini kan masih ada CO yang lain juga gitu misalnya. Saat digeser dia masih C-nya bisa berikatan dengan O-nya yang lain di unsur keduanya, yaitu terutama di polimer ya. Makanya dia bisa bersifat taktil memanjang. Beda lagi kalau kita ngomongin ikatan logam. Ya. Ikatan logam itu terdiri dari lautan elektron. Pernah dengar kata-kata itu enggak? Pernah logam ya. Kita cari dulu. Gambarnya. Bentar ya. Wait. Oh, ini gambar. Saya googling, coba kalau kalian googling di internet tuh. Struktur ikatan logam. Nah, coba saya google share screen. Nah ini, kalian bisa lihat tampilan layarnya. Ikatan logam. Loh. Bisa. Nah, di ikatan logam ini sifatnya itu sangat kuat ya. Artinya apa? Dia itu kationnya bisa kalian lihat dia di posisi yang fix, tapi dia punya banyak elektron bebas. Makanya sering terdengar seperti kata lautan elektron. Efeknya apa di kehidupan? Jadi pada saat kalian berikan dia force atau kalian tempa, even si kutub positifnya ini pindah ke bawah, dia tetap nempel. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa dia nggak pecah kayak keramik?
Why? Elektron banyak. Ya, masih banyak elektron lainnya yang berfungsi kayak seolah-olah sebagai lem ya, yang tetap mengikat si inti atom ini tetap berikatan dengan kristalnya ya. Berikatan tetap di dalam struktur kristalnya. Seperti itu. Ya, jadi dia walaupun dia geser dia tetap nempel. Makanya dia sifatnya kuat tapi dia dapat malleable ya. Dapat ditempa dan dibentuk tanpa harus pecah. Seperti itu. Tapi ikatan di sini dia tetap berikatan walaupun lebih lemah gitu. Artinya elektronnya dapat ya mencar-mencar kemana-mana gitu. Efeknya di dunia nyata adalah dia dapat meleleh atau titik didihnya atau titik lelehnya dia tuh lebih rendah dibandingkan ikatan ion. Kalau ikatan ion kan sangat dekat dan sangat kuat jarak antar elektron dengan inti atomnya. Makanya kalian kalau melihat casting ya, mencetak mesin gitu, mesin Ferrari aja dicetaknya tuh dia nuang logam besi ya, itu ke tanah ya, atau ke keramik atau kaca gitu, bukan kaca sih, dia ke tanah, ke pasir. Jadi pasir dibentuk gitu, baru dituangin lelehan logam. Di pasir ini kan nggak ikut meleleh, ya kan? Karena tadi titik leleh dari pasir yang berikatan ion lebih tinggi dibandingin si logam. Dan karena kita lihat di lautan elektron ini, tentunya banyak elektron bebas, sehingga logam sangat-sangat konduktif. Sangat bersifat konduktif ya, artinya elektronnya dapat mengalir bebas. Seperti itu. Jadi sifat kekerasan Huttersnya apa? Malleable ya, dapat dibentuk dan ditempa, kemudian dia juga dibentuk, ditempa, kemudian dia keras ya, karena dia punya banyak ikatan ya. Walaupun titik lelehnya dia lebih rendah dibandingkan ikatan ion. Dan dia bersifat konduktif. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi udah tahu ya bentuknya. Coba kalian dalam whiteboard-nya masing-masing ditulis. Saya ingin lihat di whiteboard-nya masing-masing, kalian pakai sticky note, tulis nama, terus kesimpulan, ya, tulis nama, terus kesimpulannya ikatan ion, sifatnya apa, masing-masing ikatan ya, ikatan ion, valen,